Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari yang indah ini, kita semua tentu sudah mempersiapkan diri untuk kita berkarya, beraktivitas, melangkah, dan melakukan semua rencana-rencana kita yang sudah kita susun di tengah keluarga. Saya mengajak kita semua sebelum kita melakukan segala sesuatunya, untuk kita datang kepada Dia yang sudah memberikan kita hari yang baru, dan kita juga memohon supaya firman-Nya yang akan menuntun kita, sehingga kita tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kembali Tuhan sudah memberi kami hari yang baru, yang di dalamnya ada segenap tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Sebelum kami menjalankan semua itu, kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Karena itu kami memohon kepada Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab dan kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan firman yang sudah kami dengar akan menjadi penuntun hidup kami, dan kami berlakukannya di dalam seluruh langkah hidup kami hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua, ya Yesus Kristus, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Nahum, pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai dengan 10. Penekanannya pada ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tidak belajar dari kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini mau menggambarkan bagaimana hukuman Tuhan terhadap orang Niniwe yang sudah jauh daripada rancangan Tuhan. Zaman Nabi Yunus, mereka bisa beralih, bertobat, Tuhan kasih kesempatan. Namun setelah itu selesai, ratusan tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian, orang-orang Niniwe justru menempatkan berhala-berhala mereka, Baal-Baal mereka memenuhi kehidupan mereka. Maka Tuhan pun menjatuhkan hukuman kepada orang-orang Niniwe. Karena itu tema kita atau judul bacaan kita mengantar kita semua untuk mengatakan tidak belajar dari kesalahan orang lain. Saudara-saudara, kalau kata orang bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang baik buat kita semua. Dalam kehidupan ini, tentulah kita semua pernah berlaku tidak benar. Kita semua tentu pernah melanggar apa yang dititahkan Tuhan kepada kita. Kita pernah lari, kita pernah berjalan menurut kemauan kita sendiri. Lalu Tuhan menghukum kita. Dan ketika kita bertobat, maka Tuhan pulihkan kita kembali. Biarlah semua pengalaman itu menjadi warna kita untuk kita berbalik kepada Tuhan, dan kita belajar selalu dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Bahkan juga bisa kita katakan pengalaman hidup orang lain juga bisa menjadi contoh buat kita untuk kita tidak lagi terulang kembali atau melakukan kesalahan seperti orang lain. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan yang meninggalkan Dia. Mari saudara-saudara, di minggu Prapaskah kedua ini, kita semua diajak untuk memulihkan hidup kita, mengembalikan citra manusia yang sudah disempurnakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, supaya kita tidak mengulang kembali kesalahan yang pernah kita lakukan. Biarlah kita hidup dalam kebenaran dan kita menyerahkan segala sesuatunya atas kehendak-Nya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5 yang dalam keadaan tubuh yang lemah.
Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Nanlohi, Bapak Franz Tumbol, dan Ibu Karningsi Maria. Tuhan berkati jemaatmu ini dengan segala keberadaannya. Demikian juga dengan Bapak Jerry Tumiwa yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Dialah berangsur-angsur tubuhnya pulih kembali dan kuat kembali. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan Sektor Pelayanan 5, keluarga Bapak Cornelis Noya, dan keluarga Bapak Ardian Yohanes Basaur. Tuhan memberkati keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Dewi Ernawati Jati, Ibu Maria Imelda Baha, dan Ibu Selvisina Kuk Tutu Iha. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa, ya Bapa di surga, untuk jemaatmu yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Martin Lemena dan Ibu Neni Lemena. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini yang menikmati pertambahan usia mereka, usia perkawinan mereka. Tuhan berkati dengan segala berkat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan Satgas COVID-19 GPB Sejahtera. Berkati tiap pribadi dalam setiap tanggung jawab mereka. Berkati keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di malam hari ini untuk pelayan firman dan sakramen, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dan tempatkan. Tuhan berkati pelayanan mereka. Terkhusus hamba Tuhan Pendeta Emeritus Metan Vanuan dalam keberadaan tubuhnya yang lemah, masih dalam perawatan di rumah sakit. Jamahan kuasa Tuhan yang ajaib Engkau akan tunjukkan oleh berkat-berkat Tuhan, baik melalui makanan dan minuman yang kesemuanya akan menambahkan kekuatan dan pemulihannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau serahkan juga akan Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati pelayanan kami semua, dalam kebersamaan kami diberkatilah seluruh kehidupan keluarga kami dan karya kerja kami. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.